B60 pulang ke Jakarta. Lingga berhasil membujuk Maya agar mau kembali ke dalam kamar, berjalan mesra bersisian, tangan Lingga tak lepas merangkul pinggang sang istri. Keduanya melangkah masuk lift menuju lantai yang sama dengan suite room pengantin baru. Mei, mana senyumnya? Jangan kasih abang yang kecut-kecut, abang membutuhkan yang manis-manis. Lingga menjawil dagu Maya saat wanita itu masih menunjukkan wajah cemberut. Gula lagi mahal abang, stop dulu yang manis-manis, nanti diabetes, sungut Maya dan dibalas tawa renyah oleh Lingga. Mei, kamu tahu, Mayaku semakin terlihat cantik mengalahkan bidadari saat sedang marah. Apalagi kalau cemberut, membuat abang tidak kuat, Lingga terus menggoda Maya. Gombal, ucap Maya dengan tersenyum tipis. Ia tidak bisa berlama-lama mendiamkan pria yang membuatnya selalu jatuh cinta. Cinta yang terus bertambah setiap detik, setiap waktu, dan selama nafasnya berhembus. Sesampainya di depan pintu kamar, Lingga mengeluarkan sehelai kain panjang dari dalam sakunya yang ia dapat dari petugas hotel. Ia menutup mata Maya sebelum membuka pintu. Abang, kenapa mata Maya ditutup? Maya memegang tangan Lingga. Surprise honey. Melangkah perlahan masuk ke dalam kamar, Lingga membimbing langkah Maya ke arah balkon kamar dengan penerangan malam dan lingkaran lilin yang berbentuk hati dengan kotak kecil berada di tengah-tengahnya. Di sampingnya tersedia meja makan bundar bertaplak meja dengan renda yang menjuntai ke bawah. Hiasan bunga mawar putih semakin mempercantik dan menambah suasana romantis. Tertata rapih dua piring berisikan makanan lezat yang tersaji. Kamu siap, Mei? Lingga merangkulnya dari belakang seraya berbisik lembut. Sesekali Lingga mengecup kepala Maya dengan sayang. Maya mengangguk. Dengan perlahan kain penutup mata itu terlepas, Dina terdiam terpaku, melihat yang tersuguh indah di depan matanya. Ia tidak menyangka Lingga akan menyiapkan dinner romantis malam ini. Rasa haru dan rasa bersalah menyinggapi hatinya. Ia yang marah hanya karena keinginannya tidak terpenuhi, dibalas Lingga dengan kesabaran, senyuman, bahkan kejutan yang tidak pernah terpikirkan olehnya. Kedua kelopak matanya menggenang air mata. Maya merasa bersalah kepada suaminya. Abang yang menyiapkan ini? Maya bertanya dengan memalingkan wajahnya menatap Lingga. Hei, kenapa menangis, Mei? Lingga mengusap air mata yang menetes di sudut mata. Berikan abang senyum terindahmu, honey. Maya memeluk Lingga dengan erat. Maafin Maya bang, maafin sikap Maya yang menjengkelkan. Maya masih memeluk Lingga. Abang yang salah, Mei, abang belum maksimal membahagiakanmu. Dari awal kita menikah, abang belum pernah menyenangkanmu. Ini makan malam romantis kita yang pertama setelah menikah. Merajuklah, Mei. Asal jangan pergi dan meninggalkan abang. Abang takut kehilanganmu, Mei. Maafkan abang, abang hanya ingin memastikan Mayaku sudah benar-benar sehat. Percayalah, rumah kita akan segera ramai dengan tangis anak-anak. I love you Mayaku. Lingga semakin memeluk erat Maya seraya mengecupi seluruh wajah wanita yang sudah membalikkan dunianya. Ambil hadiahmu, Mei. Mengurai pelukan, Lingga menunjuk dengan dagu sebuah kotak berbentuk hati yang diletakkan di tengah lingkaran lilin. Maya membuka kotak itu dengan mulut ternganga, sebuah kunci mobil beserta surat-surat lengkap. Saat kita kembali ke Jakarta, mobil itu akan dikirim beserta supirnya. Lingga tersenyum bahagia saat melihat wajah Maya yang tersenyum ceria, karena harta yang sesungguhnya adalah kebahagiaan Maya. Terima kasih abang. Maya kembali memeluk Lingga seraya berkata, gulanya sudah turun harga bang, Maya akan kasih yang manis-manis sampai abang tidak bisa merasakan yang pahit. Sinar terang cahaya bulan di kota Makassar menyinari sepasang anak manusia yang tengah melabuhkan sebuah rasa melalui dekapan hangat, ciuman manis, sebelum menikmati makan malam dan rembulan malam. Sebagai saksi, Laoka uring-uringan saat bangun di pagi hari. Ia tidak menemukan sang kakak ipar yang disayanginya. Dari semalam sepulang dari masjid, kakak iparnya itu dibawa pergi oleh Daeng dan belum juga kembali pulang. Dengan waktu yang singkat, remaja itu sudah sangat dekat dengan Dina. Keberadaan wanita yang menjadi kakak iparnya itu membuat ia tidak kesepian.
Keduanya cocok saat mengobrol, membahas tentang apa saja. Bagi Laoka, Dina bisa menjadi teman dan juga kakak, tempat mencurahkan isi hatinya, tempat curhat yang asik dan bisa membuatnya berekspresi. Membuat hubungan keduanya sebagai adik dan kakak ipar menjadi dekat dan hangat. Mau apa kau mencari daengmu? Indo bertanya saat melihat wajah kusam Laoka. Bertiga bersama duduk di karpet menikmati menu makan pagi dan teh hangat. Oka mencari kakak Dina. Bukan daeng. Jawabnya. Sama saja Oka, di mana ada kakak Dina di situ pasti ada daengmu lah. Indo kembali menyantap nasi goreng di piringnya. Apa Ambo tahu kemana daeng dan kakak Dina pergi? Laoka menengok menatap bertanya kepada sang ayah. Mana Ambo tahu, Ambo baru pulang dari rumah Amang. Pria tua itu asik menyeruput kopi hitam buatan Indosena yang rasanya membuat Ambo Werang semakin jatuh cinta. Ambo dan Indo tidak asik sekali, pakai rahasia-rahasiaan, Laoka menghentikan makannya. Kalau kau kuberitahu, semakin lama Indomu ini mendapatkan cucu Oka, apa kau tidak ingin segera bermain bersama keponakanmu? Apa hubungannya kakak Dina dengan cucu dan keponakan? Laoka tampak kesal. Ya adalah Laoka, Indosena menoyor kepala putra bungsunya. Kalau ada kau di antara mereka, kapan daengmu akan beroperasi? Ah, semakin tidak jelas saja ucapan Indo. Tentulah Oka sangat menginginkan keponakan. Tapi Oka juga butuh ada kakak Dina di sini. Paling juga kau mau curhat soal wanita kampung sebelah itu, bibir Indo. Indo itu punya mata berapa? Kenapa selalu tahu urusan anak muda? Karean Indo ini yang melahirkanmu. Ke lubang semut pun kau bersembunyi Indo akan tahu. Yang harus kau ingat, Indo berhak tahu apa saja yang kau lakukan di luar sana. Indo memberi teguran keras kepada Laoka. Fokus dulu dengan sekolahmu Laoka. Ambo Werang bersuara. Jangan kau kecewakan daengmu. Ingat perjuangannya. Jangan sampai kau gagal menjadi adik kebanggaannya. Iya Ambo, Laoka janji tak akan macam-macam. Sekolah akan tetap menjadi nomor 1. Daeng sudah berjanji jika Oka lulus dengan nilai terbaik, Daeng akan mengizinkan Oka melanjutkan sekolah di Jakarta. Nanti Oka akan satu sekolah bersama Maka dan Mada. Makanya jangan perempuan saja yang kau pikirkan. Jawab Indo. Beginilah resikonya kalau punya putra yang teramat manis dan tampan. Ambo dan Indo harus sadar itu, dengan bangga Laoka membusungkan dada. Werang dan Sena mengelengkan kepala dengan bibir terukir senyuman mendengar ucapan putra keduanya yang memiliki sifat sangat jauh berbeda dengan Lexus. Kalau Daeng pendiam tak banyak bicara, Laoka kebalikannya. Remaja itu selalu ceria dan banyak bicara. Ayok, Honi, Lingga menjauhkan bantal dari wajah Maya. Kita akan turun ke bawah untuk sarapan bersama-sama. Bunda dan yang lainnya sudah menunggu. Gendong. Dengan manja Dina mengulurkan kedua tangannya setelah Lingga menjauhkan bantal dari wajahnya. Beranjak bangun terlebih dahulu. Lingga duduk di tepi tempat tidur memunggungi Maya setelah ia menarik uluran tangan Maya. Pria tampan dengan postur tubuh tinggi tegap berisi itu meminta agar Mayanya melingkarkan kedua tangan di lehernya dan membelitkan kaki di pinggangnya. Siap, kita akan terbang. Lingga memutarkan tubuhnya. Baang, Maya mengeratkan pelukannya seraya tertawa lepas. Pria itu tak hilang cara, selalu membuatnya tersanjung, tertawa bahagia. Cukup Bang, nanti jatuh, Maya bicara masih dengan tertawa lepas. Abang tidak akan membiarkanmu jatuh, Mei, abang tidak akan membiarkanmu terluka. Lingga menghentikan aksinya. Maya berat ya bang. Maya bertanya seraya mengeratkan rengkuhannya di pundak Lingga saat pria itu melangkahkan kaki ke kamar mandi. Maya sangat menyukai momen di saat Lingga menggendongnya dari belakang. Seberapapun beratnya, abang tetap kuat Mei. Klek. Membuka pintu kamar mandi, Lingga mendudukkan Maya di atas marmer dengan cermin besar. Tunggu, abang akan siapkan dulu airnya. Maya tidak berhenti tersenyum memperhatikan gerak-gerik pria yang selalu membawanya melayang ke angkasa lepas. Menuju bulan yang menjadi saksi semalam.
Setelah makan siang bersama keluarga dan orang tua Lexus yang diundang untuk datang di restoran hotel tempatnya menginap. Sore ini juga, Lingga Maya beserta keluarga terbang kembali pulang ke Jakarta. Karena kesibukan dan tuntutan pekerjaan, sepasang suami istri itu tidak bisa berlama-lama berada di kota Makassar. Begitupun dengan Maka dan Mada yang sudah waktunya kembali ke sekolah. Karena hari libur sekolah yang sudah hampir selesai, setibanya di Jakarta, Umi dan kedua adik kembarnya itu akan pulang ke Pangandaran di mana kampung mereka berasal. Ambowerang, Indosena dan Laoka melepas keluarga Sutan dari hotel. Kedua orang itu tidak ikut serta mengantar ke bandara. Hubungi Okaya, kalau sudah sampai di Jakarta, ketiga remaja itu saling memeluk berpamitan. Akan aku kabari, ucap Mada dan Maka bersamaan. Agar sang istri beserta orang tuanya merasa nyaman dan menjaga privasi saat penerbangan. Lingga menyewa satu kabin khusus untuk keluarganya. Lexus dan Dina meluangkan waktu mengantar keluarga Sutan ke bandara. Dua Fortuner hitam meluncur beriringan membelah jalanan kota Makassar menuju Hasanuddin International Airport 1 Makassar. Satu mobil diisi para orang tua dan sang supir. Sedangkan mobil yang dikendarai Lexus membawa Lingga Maya, Maka dan Mada, bersama Dina yang duduk di sampingnya. Abang kita kan belum mengunjungi tempat-tempat wisata di sini. Maya sebenarnya belum rela meninggalkan kota Makassar, tetapi apalah daya, Lingga sudah mendapat telepon dari Robi. Beberapa dokumen dan pertemuan penting membutuhkan tanda tangan dan kehadirannya sebagai pimpinan tertinggi di Kabar Group. Akan ada banyak program acara baru yang akan segera ditayangkan dalam waktu dekat ini. Menghadap jendela, Maya bicara sambil matanya tak lepas memperhatikan bangunan, memperhatikan jalanan yang ramai dan hiruk-pikuknya kota Makassar. Lain kali, Mei, abang akan membawamu berlibur lagi. Kemari, kalau bicara lihat abang. Lingga menarik lengan Maya agar mendekat kepadanya. Abang akan mencari waktu yang tepat, dan di saat tanggung jawab pekerjaan sudah longgar. Abang akan menjadwalkan bulan madu untuk kita, bisik Lingga seraya mengusap kepala Maya. Apa teteh ikut pulang saja bersama kita ke Pangandaran? Nanti Maka temani deh, kemanapun Teh Maya mau main. Satu dari dua remaja yang duduk di bagian belakang itu memberikan penawaran, lebih tepatnya ajakan. Terus Abang Lingga, siapa yang menemani Maka? Mada sang kakak menoyor kepala sang adik.